majelis memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Terima kasih. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Untuk rekan-rekan wartawan mohon untuk menunggu di luar, nanti kita berikan kesempatan. Baik, Saudara Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, terdakwa, kami membacakan putusan. Putusan nomor 798 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu. Mohon untuk segera meninggalkan tempat rekan-rekan wartawan. Ini Ricky, terdakwa lainnya satu aja. Saya lanjutkan. Saya ulang. Nama lengkap Richard Eliezer Budiang Lumiu, nomor identitas 71713140598002, tempat lahir Manado. Umur 24 tahun, tanggal lahir 14 Mei tahun 1998. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Brimob Cikeas, Kampung Kaduk Pukur, Kelurahan Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agama Kristen, pekerjaan anggota Polri, pendidikan SMA.
Terdakwa didampingi tim penasihat hukum Roni Bertita Lapesi Law Firm beralamat di Jalan Menara Karya 25 Floor Unit C2 Jalan Rasuna Said Blok X5 Kafling 1 sampai 2 Jakarta Selatan 12950 Indonesia berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Oktober tahun 2022. Terdakwa ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Agustus hingga saat ini. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun terdakwa di persidangan. Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah membaca putusan sela nomor 797 PIT-B 2022 PN Jakarta Selatan tertanggal 26 Oktober 2022. Menimbang bahwa penuntut umum telah membacakan surat tuntutannya nomor register perkara nomor PDM 246 Jakarta Selatan garing 10/2022 tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan barang bukti yang pada dasarnya penuntut umum mohon sebagaimana petitum penuntut umum. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan nota pembelaan dan menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya 1. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana. 2. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum atau onslah van rechtsvervolging. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti sebagian dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya penuntut umum telah mengajukan replik dan selanjutnya atas replik penuntut umum penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena dianggap melanggar primer, melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang kesemuanya telah diambil sumpahnya, yakni saksi Kamarudin Simanjuntak, saksi Mahareza Rizky, saksi Vera Mareta, saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Devienita, saksi Rosli Emika Simanjuntak, saksi Sangga Parulian, saksi Rohani Simanjuntak, saksi Yunika Artika Huta Barat, saksi Novita Sarinadea, saksi Indrawanto Pasaribu, saksi Adan Romer, saksi Prayogi Iktara Wikaton, saksi Marjuki, saksi Damianus Labakoban alias Damson, saksi Diryanto alias Kodir, saksi Daden Miftahul Haq, saksi Abdul Somad, saksi Alfonsius Dua Lureng,
Saksi Farhan Sabilah, Saksi Susi, Saksi Leonardo Sambo, Saksi Isbah Askatilawah, Saksi Nevi Aprilia, Saksi Bimantara Jayadi Putro, Saksi Ahmad Syarul Ramadan, Saksi Victor Kamang, Saksi Martin, Saksi Rifa Rizal Samuel, Saksi Reinhard Regen Mendi, Saksi Arsyad Daifa Gunawan, Saksi Fendi Ruhendi, Saksi Anita Amalia Dwi Agustin, Saksi Raditya Adidiasa, Saksi Ridwan R. Soplanit, Saksi Sulap Abo, Saksi Danu Fajar Subekti, Saksi Hendra Budi, Saksi Sirajul Umam, Saksi Arif Rahman Arifin, Saksi Agus Nur Patria Adi Purtama, Saksi Cuk Purtranto, Saksi Baikuni Wibowo, Saksi Susanto Haris, Saksi Langgom Parulian Sihaan, Saksi Audi Pratowo, Saksi Panji Sulfikar Sidik, Saksi Sopan Utomo, Saksi Riki Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Beni Ali, Saksi Ferdi Sambo, dan Saksi Putri Chandrawati. Yang kesemuanya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum juga membacakan saksi yang tidak hadir dan keterangannya telah diambil sumpah di penyidik, yakni Saksi Sugeng Putut Wicaksono, Saksi Novianto Rifai, Saksi Sartini, Saksi Rojiah alias Jiah, Saksi Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum juga menghadirkan ahli yang keterangannya telah didengar sumpah di bawah sumpah, yakni Saksi Aji Febrianto Arosyod, Saksi Heri Prianto, Saksi Fira Samia, Saksi Arif Sumirat, Saksi Irfan Rofik, Saksi Adi Setia, Saksi Muhammad Mustafa, Saksi Ade Firmansyah Sugiarto, Saksi Farah Primadani Kauro, Saksi Eko Wahyu Bintoro, Saksi Dr. Effendi Saragi, Saksi Dr. Anda Reni Kusmowardani, Saksi Alfi Sahri, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa telah menghadirkan ahli yang meringankan, yakni telah didengar saksi di bawah sumpah, Saksi Front Magnis Suseno, Saksi Lisa Marle Jafri, Saksi Reza Indragiri Amril, Saksi Albert Aris, yang keterangannya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti sebagaimana daftar bukti baik kepada para saksi maupun terdakwa. Menimbang bahwa bersamaan pemeriksaan ahli telah dibacakan visum et repertum nomor R/02-SK-H/87 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri M. Pralipda, dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara, tingkat 1, Pusdokes Polri, serta surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022-PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Ade Firmansyah Sugiarto. Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta persidangan, majelis memandang perlu mempertimbangkan beberapa keterangan saksi, khususnya saksi Ferdi Sambo di persidangan maupun keberadaan barang bukti 10 selongsong peluru dan senjata HS milik korban Yosua, serta visum et repertum nomor R/082-SK.H/7 Romawi 2022-IKF tanggal 14 Juli 2002 dengan surat keterangan dan dengan surat keterangan ahli nomor 060-SKA-8 Romawi 2022-PP.PDFI tanggal 20 Juli 2002 sebagai berikut. A. Visum et repertum dan surat keterangan ahli. Visum et repertum nomor R/082-SK
H/7 Romawi 2022 garing IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Dr. Asri Paraleda pada Rumah Sakit Bayangkari tingkat 1 Pusdokes Polri telah menyebutkan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua. Di sisi lain, surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP.PDFI yang dilakukan oleh tim yang diketahui Dr. Ade Firmansyah Sugiarto pada tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 9.30 WIB bertempat di ruang muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Telah menyebutkan ditemukan 5 luka tembak masuk serta 4 luka tembak keluar. Bahwa mengingat Dr. Farah P. Karau sebagai ahli di persidangan telah menerangkan pemeriksaan jenazah korban Yosua sebagaimana dituangkan dalam dilakukan langsung pada tanggal 8 Juli 2022 malam sampai selesai. Bahwa surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 PP.PDFI atas dasar pemeriksaan mayat korban Yosua yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengangkatan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk sebagian. Menurut Ade Firmansyah Sugiarto ahli yang menerangkan sebagai ahli di persidangan, pemeriksaan mayat yang sudah beberapa hari meninggal lebih sulit dibandingkan yang baru mengingat kondisi jenazah yang sudah berubah karena pembusukan. Bahwa oleh karena itu majelis mengesampingkan surat keterangan ahli nomor 060 garing SKA garing 8 Romawi garing 2022 garing PP.PDFI dan selanjutnya visum et repertum nomor R garing 082 garing SK.H garing 7 Romawi 2022 garing IKF 14 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah MP Karau dan Dr. Asri Paraleda pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri yang antara lain menyebutkan adanya 7 peluru masuk. B. Mengenai barang bukti bahwa 10 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong peluru yang berasal dari senjata HS milik korban Yosua serta 8 selongsong peluru dipastikan semua dari senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer sebagaimana diterangkan ahli balistik forensik Arif Sumirat di persidangan tidak selaras dengan fakta yang ada. Mengingat maksimal isi penuh peluru Glock 17 adalah 17 peluru. Sedangkan sisa peluru Glock 17 saksi Richard Eliezer adalah 12. Hal ini berarti bahwa maksimal terdakwa Richard Eliezer hanya menembakkan 5 peluru. 5 tembakan yang berarti ada 3 selongsong peluru dari senjata Glock 17 terdakwa Richard Eliezer seharusnya tidak ada di rumah Duren 3. Oleh karena itu berkaitan dengan 8 selongsong peluru dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Bahwa dengan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar dari tubuh korban Yosua sebagaimana visum et repertum dan mengingat terdakwa Richard Eliezer maksimal menembakkan 5 tembakan, maka bertitik tolak dari keterangan saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ricky Rizal serta terdakwa Richard Eliezer yang menyatakan dilakukan saksi Ferdi Sambo ke tubuh Yosua. Sedangkan mengingat cerita garing skenario yang dibangun ada tembak-menembak, maka tidak mungkin saksi Ferdi Sambo menembak korban menggunakan senjata HS milik korban Yosua. Selanjutnya, selain senjata Glock 17 milik terdakwa Richard Eliezer, ternyata terdapat 1 pucuk senjata jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OM0076 milik saksi Ferdi Sambo dari Rumah Saguling berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu surat penyitaan yang didasarkan penggeledahan tanggal 9 bulan 8 2002 di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan, bahwa dengan dihubungkan transaksi Rifaisal Sumual ketika melakukan olah TKP
Sesaat setelah kejadian, melihat ada senjata yang diselipkan di pinggang saksi Ferdi Sambo dan sesuai dengan keterangan terdakwa Richard Eliezer yang melihat saksi Ferdi Sambo menembak korban Joshua, maka diketahui jenis senjata yang digunakan saksi Ferdi Sambo menembak korban Joshua adalah senjata api jenis Glock 17 Austria 9x19 warna hitam dengan nomor seri OMO 0076. C. Saksi Ferdi Sambo. Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3, Hajar Cat dan bukan mengatakan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Kalaulah kata Hajar yang disampaikan saksi Ferdi Sambo seandainya dimanai perintah tembak sehingga terdakwa menembak korban Joshua, saksi Ferdi Sambo bersedia bertanggung jawab meskipun maksud saksi Ferdi Sambo sebenarnya hanyalah Hajar semata. Bahwa kata yang disampaikan saksi Ferdi Sambo Hajar Cat tidak selaras dan bertentangan dengan apa yang disampaikan di rumah Saguling, baik kepada saksi Riki Rizal, "Kamu backup saya, amankan saya, kalau dia melawan kamu berani enggak tembak dia," maupun yang disampaikan kepada terdakwa, "Memang harus dikasih mati anak ini," serta "Nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab terdakwa, "Siap, Komandan." Berkaitan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan tidak melakukan penindakan kepada korban Joshua dan bertitik tolak pada visum et repertum yang ditandatangani Dr. Farah Karau dan Asri M. Pralebda yang menyatakan adanya 7 peluru masuk dan 6 peluru keluar. Di sisi lain, senjata Glock 17 milik terdakwa maksimal berisi 17 peluru dan mengingat sisa peluru tersisa 12. Setelah tembakan, maka seandainya senjata Glock 17 terdakwa berisi penuh 17 peluru, maka maksimal yang ditembakkan terdakwa ada 5 peluru. Oleh karena yang menjadi pertanyaan adalah 2 peluru yang lagi yang masuk di tubuh korban ditembakkan oleh siapa? Bahwa tadi sudah diberitahukan, sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tembakan tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dilakukan oleh Ferdi Sambo. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan keterangan ahli maupun barang bukti yang diajukan di persidangan serta segala sesuatu yang telah tentukan di atas, maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut. Bahwa hari Kamis 7 Juli 2022 sekitar jam 18 WIB di rumah terdakwa Perum Cempaka Residence, di rumah saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo, Perum Cempaka Residence Blok C3, Jalan Cempaka Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertojan, Kabupaten Magelang. Saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Joshua dari jauh mengendap-endap naik turun tangga. Berhubung dengan itu, saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak, "Woi!" Atas teriakan tersebut, korban Joshua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu. Saksi Kuat Ma'ruf kemudian mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, "Susi, lihat ibu, lihat ibu." Belakangan saksi Kuat mendengar saksi Susi mengatakan, "Ibu, ibu, ibu," sehingga tidak jadi mengejar korban Joshua dan kembali melihat keadaan saksi Putri Candrawati yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat saksi Putri Candrawati, datang korban Joshua yang berada di tangga serta mengatakan, "Om, saya jelaskan. Om, saya jelaskan." Kemudian saksi Kuat bertanya, "Kamu apain ibu?" Di mana korban Joshua sebelum menjelaskan, saksi Kuat Ma'ruf berteriak, "Kalau berani naik saya bunuh." Kemudian turun tangga mengejar korban Joshua melalui pintu dapur. Dan saat melewati dapur, saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya, serta melanjutkan mengejar korban Joshua sampai pintu dapur menuju garasi, kemudian kembali ke lantai 2, menolong saksi Putri Candrawati bersama saksi Susi. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB hari Kamis 7 Juli 2022 karena dihubungi saksi Putri Candrawati
terdakwa dan saksi Riki Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-Alun Kota Magelang menuju rumah saksi Putri Candrawati di Perum Cempaka Residence Blok C3 Romawi Jalan Cempaka, Kelurahan Banyu Rojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sesampai di rumah tersebut, terdakwa maupun saksi Riki Rizal masuk kamar saksi Putri Candrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Candrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Candrawati meminta kepada saksi Riki Rizal memanggil korban Yosua agar menemuinya. Bahwa saksi Riki Rizal telah mencari korban ke beberapa tempat, termasuk menanyakan saksi Suksi tetapi tidak bertemu, dan karena saksi Riki Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua, berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau, maka saksi Riki Rizal lebih dahulu mencari dan mengamankan senjata api HS nomor seri HS milik korban Yosua serta mengambil senjata laras panjang jenis Steyr yang berada di kamar tidur korban Yosua. Kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribata Putra Sambo di lantai 2. Bahwa kemudian saksi Riki Rizal turun lagi ke lantai 1 dan bertemu korban Yosua yang berada di depan rumah. Bertanya kepada korban Yosua, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Yosua, "Enggak tahu, Bang. Kenapa Kuat marah sama saya?" Kemudian saksi Riki Rizal mengajak korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Untuk itu korban Yosua menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua. Ulangi, bahwa sekeluarnya saksi Riki Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar, terdakwa berusaha menenangkan korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta korban Yosua resign. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada saksi Putri Candrawati, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Bahwa pada hari Jumat dini hari, 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati menelpon saksi Ferdi Sambo serta mengatakan korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta kepada saksi Ferdi Sambo, suaminya, tidak menghubungi siapa-siapa dengan mengatakan jangan hubungi ajudan, jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibandingkan dengan ajudan yang lain. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati. Selanjutnya, saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Bahwa pada hari Jumat 8 Juli 2002 sekitar pukul 10 WIB, saksi Putri Candrawati menyuruh saksi Riki Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya. Karena saksi Putri Candrawati hendak pulang ke Jakarta setelah meminta saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta. Bahwa terhadap senjata api jenis HS milik korban Yosua dan senjata api jenis Steyr yang sebelumnya telah diamankan saksi Riki Rizal diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS disimpan di dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MH, sedangkan senjata api jenis Steyr oleh saksi Riki Rizal diserahkan kepada terdakwa untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM nomor B1MAH. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil. Saksi Putri Candrawati di kursi tengah berada di mobil Lexus LM nomor B1MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan terdakwa duduk di sampingnya.
serta saksi Susi duduk di samping terdakwa, sedangkan mobil Lexus nomor polisi L1973 ZX dikemudikan saksi Riki Rizal dengan korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah saguling terdakwa, saksi Susi, korban Yosua, serta saksi Richard serta terdakwa Richard Eliezer melakukan tes PCR yang dilakukan saksi Nevi Avilia. Bahwa hari Jumat sore 8 Juli 2002 saksi Ferdi Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah saguling. Sebagaimana dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta disajikan oleh ahli digital forensik Heri Pianto dalam frame 15220 waktu 14.46.54 dalam CCTV, saksi Ferdi Sambo masuk lift rumah saguling dari lantai 1 berhenti beberapa waktu di lantai 2 akhirnya menuju lantai 3. Bahwa rombongan saksi Putri Candrawati juga tiba dari Magelang di rumah saguling di mana frame 2690 sampai dengan 27237. Setelah saksi Putri Candrawati PCR kemudian masuk dan rumah pukul 15.00 waktu CCTV menuju lantai 3 dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf. Belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun keluar melalui tangga samping lift pukul 15.03 waktu CCTV. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas Putri Candrawati, saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai 3 bersama dengan terdakwa yang bawa senjata laras panjang steyr. Saksi Kuat membawa tas sampai depan kamar karena saksi Putri Candrawati mengatakan tasnya taruh di situ saja, sedangkan terdakwa mengatakan izin untuk senjata yang dijawab saksi Putri Candrawati taruh kamar saja, sehingga terdakwa masuk ke dalam membawa senjata laras panjang steyr diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur saksi Putri Candrawati dan saksi Ferdi Sambo. Setelah itu selanjutnya terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf keluar dan turun ke lantai 1. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah Jalan Saguling kepada saksi Ferdi Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua disertai isak tangis termasuk bantingan kepada saksi Putri Candrawati 3 kali yang dilakukan sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor. Dan hal ini mengakibatkan saksi Ferdi Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram, mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo langsung memanggil saksi Riki Rizal melalui HT agar menemui saksi Ferdi Sambo di lantai 3. Dan ketika saksi Riki Rizal Wibowo menghadap, saksi Ferdi Sambo bertanya, ada apa di Magelang? Yang dijawab, tidak tahu. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua dan mengatakan akan panggil korban Yosua serta kamu backup saya, amankan saya kalau dia melawan, kamu berani enggak tembak dia. Dijawab saksi Riki Rizal, tidak berani Pak, karena saya enggak kuat mentalnya Pak. Berhubung dengan itu, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Riki Rizal memanggil terdakwa. Bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Ajan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson, dan saksi Kuat di depan jalan di rumah Jalan Saguling, saksi Riki Rizal telah memanggil terdakwa dengan mengatakan Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat. Lalu dijawab untuk apa Bang? Yang dijawab oleh saksi Riki Rizal tidak tahu. Bahwa ketika terdakwa sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdi Sambo, selanjutnya menyuruh terdakwa masuk ke dalam dan duduk di sofa. Setelah terdakwa duduk, saksi Putri Candrawati datang ikut duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tentang kejadian di Magelang, yang dijawab saya tidak tahu Pak. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menjelaskan kepada terdakwa tentang kejadian di Magelang, di mana korban Yosua telah melecehkan ibu Putri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menangis dan mengatakan korban Yosua
terhadap saksi Putri Candrawati telah menghina harkat dan martabatnya. Untuk itu saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita. Yang dijawab, siap komandan. Kemudian saksi Ferdi Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Joshua. Joshua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak, selanjutnya terdakwa datang. Joshua kemudian menembak terdakwa dan terdakwa membalas menembak ke arah Joshua yang mengakibatkan Joshua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdi Sambo berulang-ulang, serta saksi Ferdi Sambo berjanji akan menjaga terdakwa dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilakukan di rumah Duren 3, serta mengatakan jika ada orang yang bertanya dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri. Bahwa saksi Ferdi Sambo kemudian menanyakan senjata terdakwa, dijawab siapa? Ada di samping saya. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan terdakwa menambahkan di magasin senjata Glock 17 nomor milik Glock 17 milik terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan di mana senjata api milik korban Joshua, yang dijawab ada di mobil Lexus LM. Dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS korban Joshua dari dashboard mobil Lexus B1MH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdi Sambo. Harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran bahwa dengan alasan isolasi, saksi Putri Candrawati kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling, mengajak dan memerintahkan saksi Riki Rizal sebagai pengemudi, sedangkan terdakwa ketika mendengar saksi Putri Candrawati sudah turun dari lantai 3, kemudian menuju mobil B1MH, bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat, sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang, yakni saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati, dan terdakwa serta korban Joshua, kecuali saksi Susi, satu mobil Lexus B1 berangkat ke rumah dinas Duren 3. Bahwa sesampainya di rumah Duren 3, 46 sekitar pukul 17.07 waktu CCTV, korban Joshua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Candrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah, melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai 2, terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar ajudan berdoa lagi dengan harapan saksi Ferdi Sambo berubah pikiran supaya tidak jadi merampas nyawa korban Joshua. Sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren 3, tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Joshua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Bahwa sekitar waktu 17.08 CCTV, saksi Ferdi Sambo berangkat dengan saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil Lexus X570 warna hitam nomor B1134 FP dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila sebagai pengawal motor, dan ketika melihat Duren 3, Ajan Romel, saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi mendengar suara saksi Ferdi Sambo yang memegang HP mengatakan halo, halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romel dan saksi Prayogi, ada apa dengan ibu, berhenti, berhenti. Yang akhirnya saksi Ajan Romel turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar sampai ke rumah dinas Duren 3. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil. Setelah berhenti, saksi Ferdi Sambo bergegas turun, akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh,
Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romel berinisiatif hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan, biar saya saja yang mengambil. Senjata api kemudian diambil saksi Ferdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Ajan Romel, senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS. Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil. Di saat yang bersamaan terdakwa yang mendengar suara Ferdi Sambo langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan berdiri di samping kanan saksi Ferdi Sambo. Lalu saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, kokang senjatamu. Setelah itu terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Bahwa atas perintah saksi Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, Om, dipanggil Bapak sama Yosua. Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Ferdi Sambo. Terdakwa berada di samping kanan Ferdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang terdakwa. Kemudian saksi Ferdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan berkataan, jongkok kamu. Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya, menghadap ke depan sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, ada apa ini? Bahwa selanjutnya saksi Ferdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, woi kau tembak cepat, woi kau tembak. Mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata Glock 17 ke tubuh korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Yosua terjatuh terkapar, mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf hanya melihat saksi Ferdi Sambo maju ke depan, sedangkan terdakwa melihat Ferdi Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi, kemudian menempelkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Yosua, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Yosua. Bahwa akibat dari tembakan terdakwa dan Ferdi Sambo, korban Yosua meninggal dunia sebagaimana visum et repertum tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Farah P. Karau dan Asri M. Pralipda, yang antara lain telah menyimpulkan sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara terjadi juga bisa fatal dan dapat menyebabkan kematian. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren 3, setelah kejadian saksi Ferdi Sambo mengumpulkan saksi Ajan Romel, saksi Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Diryanto, dan terdakwa. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri, dan keluarga kalian. Kemudian saksi Ferdi Sambo merangkul terdakwa dan mengatakan akan membela dia walaupun jabatan yang dipertaruhkan. Bahwa saat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Beni Ali dan didengar saksi Susanto Haris, saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan saya di atas, saya mau menutup pintu. Saat terjadi ledakan saya takut dan saya tiarap. Saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan saya ada di garasi dan ketika mendengar
Suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur, sambil menunjuk gerakan bagaimana saksi Ricky Rizal sembunyi di belakang kulkas. Sedangkan terdakwa mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong. Selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Joshua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal, terdakwa maupun Kuat Ma'ruf kepada saksi Agus Nurpatria Jumat malam tanggal 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri. Ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Joshua di rumah dinas Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba, bahwa kepada saksi Beni Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling setelah tertembaknya korban Joshua 8 Juli 2022 malam, saksi Putri Chandra Gelang langsung ke rumah Saguling, langsung masuk kamar, duduk santai pakai celana pendek. Saat itu Putri Chandrawati, saksi Putri Chandrawati teriak Joshua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Beni Ali tersentuh. Prihatin tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Chandrawati sehingga tidak melanjutkan minta keterangan saksi Putri Chandrawati. Bahwa demikian pula tanggal 9 Juli 2022 saksi Arif Rahman Arifin meminta keterangan saksi Putri Chandrawati atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling. Telah bertemu dengan saksi Putri Chandrawati di lantai 2, sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu. Sehingga saksi Arif Rahman minta izin untuk menunda permintaan keterangan, tetapi saksi Ferdi Sambo menjawab tidak apa-apa, sekarang saja. Mumpung saksi Putri Chandrawati sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati berbicara. Awalnya ada suaranya tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis. Kemudian saksi Putri Chandrawati menjelaskan lagi. Saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah, buka pintu dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdi Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa saksi Putri Chandrawati dilecehkan. Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat saksi Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Kedua-duanya menangis sampai selesai cerita. Saksi Arif Rahman hanya dapat menulis 6 baris saja. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di ruang kerja saksi Ferdi Sambo, rumah Saguling lantai 2, untuk memastikan saksi Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan terdakwa tetap menyampaikan cerita yang sudah disampaikan kepada penyidik. Saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati telah memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max kepada saksi Ricky Rizal, saksi Kuat dan terdakwa, serta uang dalam bentuk dolar sejumlah 1 miliar untuk terdakwa, 500 juta masing-masing untuk saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal, yang kemudian uang tersebut tidak jadi diserahkan dan akan diserahkan jika perkara ini selesai. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati dan terdakwa merupakan skenario belaka. Sampai pada tanggal 6 Agustus 2022, terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa pada tanggal 8 Juli 2002 dalam rangka menghilangkan nyawa korban Joshua. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas kemudian akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa Richard Eliezer memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditanggung primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH, subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa sesuai dengan bentuk subsidiar surat dakwaan, majelis akan mempertimbangkan unsur dalam dakwaan primer terlebih dahulu. Menimbang bahwa untuk itu
Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya dengan sengaja, 3 dengan direncanakan lebih dahulu, 4 merampas nyawa orang lain, 5 yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan, turut serta melakukan. Ayat 1 unsur barang siapa. Menimbang bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap di persidangan adalah orang selaku subjek hukum, di mana telah Eliezer Pudiang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karena itu, unsur barang siapa di sini telah terbukti. Unsur 2 unsur dengan sengaja. Menimbang bahwa dalam memori Van Tuliting sengaja merupakan kehendak yang disadari, yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan disyaratkan adanya willens and wattens, menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan batin, untuk itu dari rangkaian perbuatan nyata seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin atau kehendak seseorang. Menimbang bahwa kesengajaan sendiri punya 3 bentuk, apakah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, atau sengaja sebagai kemungkinan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan terdakwa pada hari Jumat 8 Juli 2022 setelah tiba dari Magelang, ketika sedang duduk bersama saksi Adjan Romel Paryogi Farhan Daden Damson, sedangkan saksi kuat berdiri di belakang terdakwa. Di depan rumah saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati Jalan di Saguling, Jakarta Selatan, saksi Riki Rizal telah memberitahu terdakwa dengan mengatakan, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift saja Cat." Lalu terdakwa, "Untuk apa Bang?" Yang dijawab oleh terdakwa, "Tidak tahu." Menimbang bahwa atas panggilan tersebut akhirnya terdakwa menggunakan lift naik ke lantai 3 dan bertemu dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya kepada terdakwa, "Kau tahu enggak kejadian di Magelang?" Yang dijawab terdakwa, "Tidak tahu." Selanjutnya saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Yosua. Serta mengatakan, "Memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya. Memang harus dikasih mati anak itu." Menimbang bahwa kemudian sambil menjodongkan badannya ke depan, Ferdi Sambo mengatakan kepada terdakwa, "Nanti kamu yang tembak, karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu. Karena kalau saya yang tembak, tidak ada yang bisa menjaga kita." Yang dijawab, "Siap, Komandan." Menimbang bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah menerima sekotak amunisi serta mencabut senjata Glock 17 yang ada di pinggangnya serta menambahkan peluru ke dalam senjata Glock 17 yang merupakan senjata terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menimbang bahwa setelah mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling, terdakwa menuju dan naik mobil Lexus nomor B1MH dan duduk di belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf yang berangkat menuju rumah Duren 3 bersama saksi Putri Candrawati yang duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di samping saksi Riki Rizal yang menggunakan mobil Lexus tersebut. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3,
korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melihat garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf. Kemudian Putri Chandrawati langsung menuju kamar utama di lantai 1 diantar oleh saksi Kuat Ma'ruf. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon lantai 2, sedangkan terdakwa juga naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar serta berdoa kembali mengharap saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya. Sedangkan saksi Riki Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah Duren 3 tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas. Menimbang bahwa beberapa saat kemudian saksi Ferdi Sambo datang dan masuk ke dalam melewati dapur dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf serta bertanya serta memerintahkan saksi Kuat di mana Riki dan Yosua panggil. Bersamaan itu setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang, terdakwa turun dari lantai 2 rumah Duren 3 menemui saksi Ferdi Sambo di ruang tengah dan atas perintah Ferdi Sambo terdakwa memukang senjata Glock 17 miliknya. Kemudian setelah korban Yosua masuk oleh Ferdi Sambo dipegang leher belakang serta didorong tubuhnya ke depan serta memerintahkan jongkok kamu. Kemudian korban yang merasa tidak tahu masalahnya mengatakan ada apa ini sambil kedua tangannya diangkat. Tetapi saksi Ferdi Sambo berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat woi kau tembak." Sehingga terdakwa menembakkan 3 sampai dengan 4 kali senjatanya yang antara lain mengenai bagian dada kiri yang tentunya merupakan daerah vital penumpang hidup. Selanjutnya saksi Ferdi Sambo sendiri telah juga maju ke depan dan menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah kepala bagian belakang korban Yosua. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan di atas, yaitu dengan terdakwa mengatakan siap komandan ketika saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa membunuh korban Yosua. Selanjutnya atas perintah Ferdi Sambo menambah peluru yang diberikan terdakwa dan dimasukkan ke dalam senjata Glock 17 miliknya. Kemudian ketika mengetahui dari lantai 3 rumah saguling, terdakwa langsung menuju dan masuk serta duduk di jok tempat duduk belakang mobil Lexus B1MH. Di samping saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Chandrawati duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di depan samping saksi Riki Rizal sebagai pengemudi berangkat ke rumah Duren 3. Selanjutnya sesampai di rumah Duren 3, terdakwa sendiri turun dari mobil, masuk serta naik ke lantai 2 dan menuju kamar ajudan berdoa. Dan selanjutnya terdakwa menemui saksi Ferdi Sambo setelah mendengar saksi Ferdi Sambo tiba. Dan atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengokang senjatanya. Kemudian ketika korban Yosua masuk rumah atas panggilan saksi Kuat Ma'ruf yang diperintahkan melalui saksi Ferdi Sambo bersama korban Yosua melalui saksi Riki Rizal, korban Yosua dipegang leher belakangnya oleh saksi Ferdi Sambo serta didorong ke depan serta berkata, "Jongkok kamu." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa telah menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua berhadapan muka sebanyak 3 sampai 4 kali antara lain ke arah dada kiri yang merupakan daerah vital penumpang hidup. Setelah mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak," maka rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur kedua di sini telah terbukti. 2. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa apa yang dimasukkan dengan rencana terlebih dahulu dalam memori Van Tullichting adalah penunjukan atau pendeskripsian ada suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menimbang bahwa dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan, di samping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya,
Dalam tingkat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditunjukkan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud dan tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyesatan, pengaburan fakta, serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan ketika terdakwa dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui saksi Riki Rizal dan setelah terdakwa naik ke lantai 3 rumah Saguling melalui lift bertemu dengan saksi Ferdi Sambo dan duduk di sofa ruang utama lantai 3. Saksi Ferdi Sambo yang didampingi saksi Putri Candrawati bertanya, kau tahu enggak kejadian di Magelang? Yang dijawab terdakwa, tidak tahu. Selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menceritakan kepada terdakwa sambil menangis bahwa waktu di Magelang, Ibu Putri Candrawati telah dilecehkan oleh korban Joshua, serta mengatakan memang kurang ajar anak ini. Dia tidak menghargai harkat dan martabat saya, memang harus dibunuh anak ini. Dan selanjutnya, saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa menembak korban Joshua dengan mengatakan saya akan menjaga kalian, kalau saya yang bunuh tidak ada yang menjaga kalian. Di mana atas perintah saksi Ferdi Sambo tersebut terdakwa menjawab siap komandan. Menimbang bahwa dari fakta di atas diketahui terdakwa sudah dapat mengetahui timbulnya maksud saksi Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Joshua adalah di rumah Saguling, dan dengan jawaban terdakwa mengatakan siap komandan serta menambah peluru Glock 17 pemberian saksi Ferdi Sambo menegaskan kesediaan terdakwa melakukan penembakan terhadap Joshua. Menimbang bahwa ketika terdakwa kembali turun dan dari lantai 3 serta berdoa ditutup dengan harapan saksi Ferdi Sambo mengurungkan niatnya membunuh korban Joshua. Doa yang sama diulangi ketika terdakwa berada di duren 3 sesaat sebelum penembakan yang terdakwa lakukan, menunjukkan terdakwa sudah menyadari adanya permintaan kepada terdakwa dari Ferdi Sambo untuk menghilangkan, merampas nyawa korban Joshua adalah hal yang salah. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling menuju rumah duren 3, terdakwa langsung menuju dan naik kendaraan Lexus B1 MAH serta duduk di jok belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf bersama dengan saksi Putri Candrawati yang duduk di tengah serta korban Joshua yang duduk di depan di samping saksi Riki Rizal sebagai sopir menuju rumah duren 3. Hal yang sama terdakwa lakukan ketika sudah ada di rumah duren 3 sesaat setelah mendengar saksi Ferdi Sambo datang dan masuk rumah, terdakwa langsung turun menemui saksi Ferdi Sambo dan atas perintah saksi Ferdi Sambo, terdakwa telah mengokang senjatanya. Apa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan, termasuk melakukan persiapan agar langsung dapat melakukan penembakan terhadap korban Joshua. Menimbang bahwa seyogianya baik ketika berada di Saguling, ketika terdakwa sudah mengetahui ada perintah membunuh dari saksi Ferdi Sambo yang salah, terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya, akan tetapi justru sebaliknya, ketika mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3, terdakwa langsung menuju dan masuk mobil Lexus B1 MH dan duduk di kursi belakang di samping saksi Kuat Ma'ruf. Hal ini menunjukkan terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan kemana saksi Putri Candrawati berangkat, yaitu ke rumah duren 3, tempat korban Joshua akan dihilangkan nyawanya. Demikian pula, ketika terdakwa sampai rumah duren 3 naik ke lantai 2, kemudian masuk ke kamar ajudan berdoa berharap Ferdi Sambo mengurungkan niatnya menghilangkan nyawa korban Joshua. Seharusnya terdakwa mempunyai kesempatan membatalkannya, tetapi tidak terdakwa lakukan. Tetapi justru mendengar saksi Ferdi Sambo telah tiba dan berada di ruang tengah rumah duren 3, terdakwa langsung turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo dan mengokang senjata Glock 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Menimbang bahwa selanjutnya, ketika korban Joshua telah dipegang tengkuknya atau leher belakang serta didorong Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat. Cekat, woi kau tembak." Terdakwa telah mengarahkan senjata Glock 17 miliknya
ke tubuh korban Yosua, menembakkan 3 sampai dengan 4 kali sehingga mengenai tubuh korban yang vital, antara lain di bagian dada sebelah kiri. Di sini pun sebenarnya terdakwa mempunyai kesempatan untuk menghindari meninggalnya korban Yosua dengan mengarahkan ke bagian tubuh lain yang bukan daerah vital dari korban Yosua, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya. Menimbang bahwa lebih dari itu telah ternyata atas pernyataan saksi Beni Ali yang didengar saksi Susanto Haris, terdakwa telah menceritakan skenario dari saksi Ferdi Sambo yang telah dipersiapkan sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 dengan mengatakan saya di lantai 2 bersama Bapak Kuat. Kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong, selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Yosua berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan. Skenario mana disampaikan pula kepada saksi Agus Nurprantia pada Jumat malam 8 Juli 2022 di Biro Provos Mabes Polri. Ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya korban Yosua di rumah dinas Duren 3. Di rumah Duren 3 beberapa waktu sebelum saksi Ferdi Sambo tiba di Biro Provos tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di Saguling sebagaimana telah dikemukakan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa. Dengan cara terdakwa yang akan melakukan penembakan, rencana marah akan dilaksanakan di rumah Duren 3 sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya. Selanjutnya tenggat waktu yang ada dalam berbagai kesempatan seharusnya dapat digunakan terdakwa untuk mencegah, membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua, tetapi hal ini tidak dilakukan terdakwa. Mereka melakukan tindakan-tindakan seperti langsung naik mobil B1MH, duduk di belakang setelah mengetahui saksi Putri Chandrawati turun dari lantai 3. Dan di rumah Duren 3, terdakwa dari kamar ajudan lantai 2 turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo. Setelah mendengar saksi Ferdi Sambo sudah tiba di ruang tengah rumah Duren 3. Serta melakukan tembakan ke arah korban Yosua 3 sampai 4 ke bagian tubuh korban yang vital. Padahal sedari awal terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah. Sehingga jelas terdakwa dapat mengetahui konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Lebih dari itu, terdakwa telah menceritakan cerita skenario sebagaimana disampaikan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling. Sehingga dari fakta-fakta di atas menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan terdakwa dengan tenang dan karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu. Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga di sini telah pula terbukti, unsur merampas nyawa orang lain. Menimbang bahwa sebagaimana bukti rekaman CCTV frame 56160 sampai dengan frame 56643 yang ditayangkan di persidangan serta berdasarkan keterangan para saksi Kuat Ma'ruf, saksi Riki Rizal, serta terdakwa mobil Lexus B1MH tiba di rumah dinas rumah Duren 3 mulai pukul 17.0652 sampai pukul 17.0726 waktu CCTV. Korban Yosua turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Setelah itu saksi Putri Chandrawati turun serta diikuti saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melalui garasi menuju pintu dapur yang sudah dibuka oleh saksi Kuat Ma'ruf sebelumnya menuju kamar utama di lantai 1. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 serta menutup pintu lantai 2 balkon. Terdakwa sendiri naik ke lantai 2, masuk ke kamar ajudan berdoa mengingat apa yang dilakukannya sungguh berat. Saksi Riki Rizal tidak masuk ke dalam rumah dinas Duren 3 nomor 46 tetapi tetap berdiri di garasi rumah, sedangkan korban Yosua berdiri di taman halaman rumah Duren 3 nomor 46. Menimbang bahwa beberapa waktu kemudian tepatnya sekitar pukul 17.10 CCTV dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 hitam nomor polisi B1434 RFP Ferdi Sambo, Adjan Romel, dan saksi Prayogi sebagai sopir dengan dikawal oleh saksi Farhan Sabila, pengawal motor, sampai di Duren 3, di jalan Duren 3 terdengar
sampai di Jalan Duren 3. Saksi Ajarwan dan saksi Prayogi mendengar suara Verdi Sambo yang memegang HP, halo halo, serta bertanya kepada saksi Ajan Romer dan Prayogi, ada apa dengan ibu? Berhenti. Berhubung dengan itu saksi Prayogi menghentikan mobil. Selanjutnya Ajan Romer turun lebih dulu, kemudian mobil berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren 3. Setelah itu saksi Verdi Sambo menyuruh saksi Prayogi menghentikan mobil setelah melewati depan rumah dinas Duren 3 nomor 46. Setelah berhenti, Verdi Sambo bergas turun dari mobil di mana senjata api yang dibawanya terjatuh. Melihat kejadian itu, saksi Ajan Romer berinisiatif hendak mengambilkan, akan tetapi dicegah oleh saksi Verdi Sambo dengan mengatakan biar saya saja yang mengambilnya. Senjata api kemudian diambil saksi Verdi Sambo dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut Ajan Romer adalah dengan jenis HS. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan, setelah saksi Verdi Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf di lantai 1 dengan nada tinggi mengatakan, "Wat, mana Ricky dan Joshua? Panggil." Di saat yang bersamaan terdakwa mendengar suara, saksi Verdi Sambo langsung turun ke lantai 1, menemui saksi Verdi Sambo dan berdiri di samping kanan Sambo, sehingga terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan di pinggang sebelah kanan. Menimbang bahwa atas perintah saksi Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur, menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal menghampiri korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Verdi Sambo. Kemudian atas panggilan saksi Ricky Rizal, korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah, melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti saksi Ricky Rizal maupun saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Verdi Sambo langsung memegang leher bagian belakang korban Yosua, mendorong korban Yosua ke depan sehingga posisi korban Yosua tepat berada di depan tangga, berhadapan dengan saksi Verdi Sambo. Sedangkan posisi terdakwa berada di samping kanan saksi Verdi Sambo, saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Verdi Sambo, sedangkan saksi Ricky Rizal di belakang terdakwa. Kemudian saksi Verdi Sambo langsung mengatakan kepada korban Yosua dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada, sempat mundur sedikit dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya saksi Verdi Sambo berteriak dengan suara keras kepada terdakwa dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, woi kau tembak." Mendengar teriakan saksi Verdi Sambo, terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock 17 miliknya ke tubuh korban Joshua dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Joshua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf melihat Verdi Sambo maju ke depan ke arah korban Joshua dan terdakwa juga melihat Verdi Sambo menembak menggunakan senjata api Glock 17 ke arah korban Joshua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Joshua melalui korban Joshua. Menimbang bahwa kedua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun saksi Verdi Sambo di daerah yang vital itulah yang menyebabkan korban Joshua meninggal dunia selaras dengan visum et repertum yang berkesimpulan antara lain sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur di sini pun telah terbukti. Unsur melakukan, menyuruh lakukan dan turut melakukan, turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur kelima di sini akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah.
Kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis akan menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan di rumah Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Rizal, saksi Kuatmaruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya di rumah Duren 3 dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua telah meninggal dunia yang diakibatkan adanya tembakan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Menimbang bahwa korban Yosua meninggal di rumah Duren 3 dapat terjadi karena kerjasama sedemikian rupa antara para saksi Kuatmaruf, Riki Rizal, Putri Candrawati, terdakwa serta saksi Ferdi Sambo yang telah bersama melakukan perannya masing-masing serta mempunyai kehendak yang sama. Menimbang bahwa saksi Kuatmaruf telah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika saksi Kuatmaruf diajak oleh saksi Putri Candrawati, di mana saksi Ferdi Sambo menyampaikan niat membunuh korban Yosua serta menyampaikan apa yang harus dilakukan saksi Kuatmaruf. Belakangan saksi Kuatmaruf berangkat ke rumah dinas Duren 3 dalam satu mobil Lexus B1 MH dengan saksi Candrawati dan terdakwa serta korban yang disupiri saksi Riki Rizal. Sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Kuatmaruf telah menutup pintu utama lantai 1 dan naik ke lantai 2 menutup pintu balkon dihubungkan dengan keterangan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Ma'ruf sebelum berangkat ke rumah dinas Duren 3, tepatnya di Saguling, bahwa rumah dinas Duren 3 sudah bersih dan siap digunakan, menunjukkan saksi Kuatmaruf berperan dalam menyediakan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak diketahui orang, setidak-tidaknya tidak mencurigakan, serta Kuatmaruf juga telah memanggil saksi Rizal dan korban Yosua atas perintah Ferdi Sambo di rumah Duren 3. Bahkan saksi Kuatmaruf berada di ruang tengah Duren 3 saat kejadian penembakan terhadap korban Yosua terjadi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Rizal Wibowo juga sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling. Ketika bertemu dengan saksi Ferdi Sambo dan dipanggil melalui HT, dan setelah bertemu di lantai 3, khususnya di lantai 3, saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan saksi Ferdi Sambo kepada Riki Rizal untuk membackup serta menembak korban Yosua apabila melawan, yang dijawab saksi Riki Rizal tidak berani karena tidak kuat mentalnya. Menimbang bahwa jawaban saksi Riki Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Riki Rizal tidak menghendaki agar korban Yosua meninggal dunia, hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan oleh saksi Riki Rizal sendiri. Terbukti ketika diperintah Ferdi Sambo memanggil terdakwa, saksi Riki Rizal memanggil tanpa memberitakan apa yang telah disampaikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa. Sehingga menunjukkan dipanggilnya terdakwa tentulah saksi Riki Rizal mengetahui terdakwa yang akan diminta saksi Ferdi Sambo membackup dan melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah Duren 3. Menimbang pula bahwa selanjutnya saksi Riki Rizal telah menjadi sopir mobil Lexus B1 MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3, di mana di dalamnya ada korban Yosua, Putri Candrawati, Kuatmaruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 saksi Kuatmaruf atas perintah saksi Ferdi Sambo menyampaikan bahwa saksi Riki Rizal dan korban Yosua dipanggil sehingga saksi Riki Rizal memanggil korban Yosua bersama-sama masuk rumah dinas Duren 3 yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh terdakwa dan saksi Ferdi Sambo terjadi. Menimbang bahwa demikian pula saksi Ferdi Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 baik kepada saksi Kuat, saksi Riki Rizal maupun terdakwa rencana menghilangkan korban Yosua di rumah dinas Duren 3.
meminta terdakwa menambah peluru dalam senjata Glock 17 milik terdakwa. Dan selanjutnya dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi Polri yang memang sudah diagendakan tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Candrawati dengan mengucapkan halo, halo ketika melewati Duren 3 serta mengatakan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi yang menggunakan mobil, "Ibu kenapa? Berhenti, berhenti." Yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Ajan Romer dan saksi Prayogi bahwa turunnya saksi Ferdi Sambo dan menuju rumah Duren 3 tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkendak melihat keadaan saksi Putri Candrawati. Selanjutnya ketika turun senjata AS yang dibawa saksi Ferdi Sambo jatuh dan dilihat saksi Ajan Romer. Kemudian ketika masuk bertemu saksi Kuat Ma'ruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat memanggil saksi Riki Rizal dan korban Yosua. Dan setelah korban Yosua masuk langsung dipegang leher belakangnya serta didorong ke depan serta berteriak, "Jongkok kamu," tanpa memberi kesempatan korban Yosua mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak, "Woi, kau tembak cepat, cepat, woi kau tembak," yang ditujukan kepada terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdi Sambo mengukang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Riki Rizal, sehingga terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah korban Yosua. Kemudian Ferdi Sambo melangkah maju dan telah pulang menembakkan senjata Glock 17 yang digunakan ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata AS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali setelah menembakkan dengan arah di atas televisi, serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan kiri korban Yosua, serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban. Serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembak-menembak dengan meninggalkan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan bukti keberadaan senjata HS terlepas di sebelah kiri tangan kiri korban Yosua, serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika tembak-menembak. Menimbang bahwa hal ini menunjukkan betapa kejamnya peran saksi Ferdi Sambo. Sedang dalam peperangan, ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sebaliknya, korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa saksi Putri Candrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah saguling, di mana saat saksi Ferdi Sambo berbicara dengan terdakwa duduk di sampingnya. Demikian pula saksi Putri Candrawati mengetahui ketika terdakwa menambah peluru dengan magasin Glock 17 miliknya atas perintah saksi Ferdi Sambo. Bahkan saksi Putri Candrawati memperingatkan saksi Ferdi Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV. Selanjutnya saksi Putri Candrawati telah pula berangkat ke rumah Duren 3 dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai rumah Duren 3, saksi Putri Candrawati masuk ke kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Candrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya Ferdi Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua atas permintaan Ferdi Sambo, saksi Ferdi Sambo di saguling dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Ferdi Sambo. Selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf, korban Yosua, Putri Candrawati dalam satu mobil Lexus B1 MH yang disopiri saksi Riki Rizal. Menimbang bahwa sesampainya di rumah Duren 3, terdakwa turun dari mobil menuju lantai 2,
di mana setelah saksi Ferdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 menemui saksi Ferdi Sambo, kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa mengukang senjata Glock-nya, dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah Ferdi Sambo, tembak, woi tembak, woi tembak, kau tembak, terdakwa menembakkan senjatanya 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban Yosua yang tadi mengenai bagian dada kiri sehingga korban terlegak bersimbah darah. Menimbang bahwa ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, Riki Rizal, saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, Putri Candrawati, saksi Putri Candrawati dan telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 dengan harapan agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap. Serta adanya pemberian dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Candrawati di lantai 2 rumah Saguling tanggal 10 Juli 2022, masing-masing 1 buah iPhone 13 kepada terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal serta Ferdi Sambo juga memberikan uang masing-masing 500 juta rupiah kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal serta 1 miliar rupiah kepada terdakwa, meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara saksi Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdi Sambo, Putri Candrawati dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua. Lebih dari itu, HP milik saksi Riki Rizal, Putri Candrawati dengan berbagai alasan semua rusak dan dibuang. Dan tidak diketahui keberadaannya, yang tentunya agar komunikasi yang ada tidak dapat dilacak, sehingga jelas tindakan para saksi Riki Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Candrawati serta terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 KUH pidana, Yunto pasal 55 ayat 1 KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan: 1. Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana manus ministra oleh saksi Ferdi Sambo. Terdakwa dalam perkara lain manus domina, sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah. 2. Hapusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya paksa atau overmah. Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak saksi Ferdi Sambo. Bahwa keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis
Dalam keadaan demikian berlaku adagium, apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya tidak akan dihukum. Daya paksa relatif itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Edi O.S. Hyarie. 3. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya, terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya. Namun sesuai dengan pasal 51 ayat 1 KUH Pidana mengenai perintah jabatan telah ditentukan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa dana. 4. Bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis, tekanan moral, dan relasi kuasa yang terjalin antara terdakwa dan saksi Ferdi Sambo, di mana terdakwa memiliki perbedaan 18 hierarki kepangkatan yang merupakan Jenderal Bintang 2 dan seorang Kadif Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa mengabaikan, menghindari atau menolak perintah saksi Ferdi Sambo. Sehingga untuk terdakwa berlaku asas actus non facit reum nisi mens sit rea. Perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Menimbang bahwa atas nota pembelaan terhadap dan tim penasihat hukum terdakwa, majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Mengingat adanya fakta perintah Ferdi Sambo kepada terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah dinas Duren 3. Ketika saksi Ferdi Sambo berteriak kepada terdakwa, "Tembak, woi kau tembak, woi tembak," sehingga terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua. Akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa sejak di rumah Saguling. Ketika terdakwa dipanggil melalui saksi Riki Rizal, sehingga bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling, di mana saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan, "Nanti kau yang tembak Yosua ya. Kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Kalau nanti saya yang tembak, tidak ada yang menjaga kita." Di mana atas perintah saksi Ferdi Sambo tersebut terdakwa menjawab, "Siap komandan." Kemudian atas perintah saksi Ferdi Sambo terdakwa menambah isi peluru Glock 17 miliknya. Bahwa ketika terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa mohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdi Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua. Doa yang dilakukan terdakwa menunjukkan terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah. Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah dinas Duren 3, seharusnya terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan. Terlebih lagi, penembakan tersebut dilakukan kepada korban Yosua, sesama ajudan saksi Ferdi Sambo, yang selama ini selalu bersama serta tidak punya persoalan apapun dengan terdakwa. Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian menyuruh lakukan Dunplegen pasal 51 ayat 1 KUH Pidana. Bahwa nomor 2, bahwa alasan terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan. Karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdi Sambo takut akan ditembak. Tentulah berlebihan. Mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdi Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdi Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati. Apalagi telah ternyata ketika saksi Riki Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdi Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Riki Rizal. 3.
bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan terdakwa penasihat maupun tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dalam level kepangkatannya terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan yang diterimanya. Namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Sebaliknya sebagai penegak hukum tentulah terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas. Oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan terdakwa ditujukan kepada hukum. Terdakwa ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Yosua di lantai 3 rumah Saguling, terdakwa berdoa, bahkan di rumah Duren 3 pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini terdakwa peroleh, baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas dengan perintah yang menyimpang dari seharusnya. Bahwa terhadap barang yang nomor 5, bahwa terhadap barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana, sebagaimana pasal 51 ayat 1 KUH pidana. Menurut hemat majelis, apa yang diperintahkan Verdi Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan terdakwa sejak diperintah saksi Verdi Sambo di rumah Saguling untuk menembak Yosua, terdakwa berdoa yang menunjukkan terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Verdi Sambo adalah salah. Saksi Verdi Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua, dan penembakan terhadap korban Yosua juga bukan merupakan tugas terdakwa, sehingga sangat jelas perbuatan terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Terakhir, bahwa diadopsinya ajaran kesalahan normatif deskriptif sehingga mengubah tatanan teoretik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Mulyatno tentulah bukan tanpa alasan. Karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa. Di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyaratkan di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami terdakwa dari luar, yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan. Sebagaimana pendapat Mulyatno yang disitir Andi Hamzah sebagai berikut, yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaafkan. Andi Hamzah, Asas Hukum Pidana, edisi revisi 2008, halaman 163, Rineka Cipta. Bahwa namun demikian, seandainya ajaran kesalahan psikologis diadopsi dan menentukan kesalahan terdakwa, sebagaimana dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun ke depan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara kesalahan normatif deskriptif dengan kesalahan psikologis, tidaklah berarti tekanan psikologis yang dialami dapat dijadikan dasar terdapatnya kesalahan terdakwa sehingga terdapat alasan pemaaf. Mengingat benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Verdi Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3. Namun demikian, tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian terdakwa. Korban Yosua merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama. Korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Verdi Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan terdakwa. Di samping itu, kesadaran terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral maupun hukum. Sehingga jika diberhadapkan situasi yang demikian, seharusnya terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nota pembelaan terdakwa maupun tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selanjutnya terhadap nota pembelaan terdakwa serta nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa selebihnya dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan unsur di atas, oleh karenanya haruslah pula ditolak.
Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena telah ternyata terdakwa melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Ulangi, ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator. Permohonan mana telah dilampiri rekomendasi dari LPSK tertanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak dan penanganan khusus sebagai saksi yang bekerja sama, justice kolaborator, saksi pelaku yang bekerja sama. Menimbang bahwa majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status menimbang majelis perlu terlebih dahulu menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk bagian tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status pelaku yang bekerja sama, memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama. Menimbang bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menimbang bahwa angka 9 huruf A dari SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut telah memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagai dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Menimbang bahwa lahirnya SEMA nomor 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama yang ada sebagaimana pasal 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 disadari masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya. Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut, perlindungan yang diberi dan saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator, adalah pada tindak pidana tertentu, sedangkan pelapor tindak pidana, whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator yang dijalankan pada kasus tertentu di luar tindak pidana belum merupakan bagian dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut. Menimbang bahwa seiring berjalannya waktu telah disahkan dan berlaku Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, di mana pedoman sebagaimana ditentukan dalam SEMA 2011 sudah terakomodir. Lebih lanjut, majelis melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki pelapor tindak pidana, whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama, justice collaborator tidak semata-mata didasarkan pada tindak pidana tertentu sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana ditentukan Undang-Undang 31 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006.
Menimbang bahwa sesuai pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2. Menimbang bahwa pasal 5 ayat 2 pada dasarnya isinya sebentar ya, ada sholat ya. Ada. Kita skor sebentar ya, mendengarkan suara adzan. Skor kami cabut, sidang dilanjutkan kembali. Ya, ulangi. Menimbang bahwa sesuai pasal 28 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Menimbang bahwa pasal 5 ayat 2 pada dasarnya isinya sama dengan pasal 28 ayat 2 huruf A, di mana dalam penjelasan pasal 5 ayat 2 menjelaskan apa yang dimaksud tindak pidana dalam kasus tertentu. Antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, garing psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menimbang bahwa oleh karena itu adanya pasal 28 ayat 2 huruf A junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menimbang bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan kewenangan memutuskan adanya kasus-kasus tertentu, yaitu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya, maka sesuai rekomendasi LPSK tertanggal 11 Januari 2023 kepada terdakwa Richard Eliezer, tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2015 tentang
perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang syarat bahwa syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. Menimbang bahwa PAF Lamintang menerjemahkan Dader sebagai pelaku. Pelaku pasal 55 ayat 1 KUH Pidana menentukan siapa yang disebut sebagai Ols Dader. Pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku plegen, menyuruh lakukan dun plegen, turut serta melakukan mede plegen, dan yang membujuk, menggerakkan wetlogen. Menimbang bahwa mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan deal naming tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya, siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan mede plegen, sedangkan dalam turut serta melakukan mede plegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Saksi Freddy Sambo, saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal, saksi Putri Candrawati serta dakwa mempunyai peranan masing-masing dengan kehendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yosua. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini terdakwa mempunyai peranan sebagai orang yang menembak korban Yosua. Sedangkan saksi Freddy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang, sekaligus juga yang telah menembak korban Yosua, serta telah melibatkan para saksi lain termasuk terdakwa. Sehingga saksi Freddy Sambo dipandang sebagai pelaku utama. Sedangkan meskipun terdakwa benar sebagai orang yang melakukan penembakan terhadap Yosua, termasuk pelaku tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yosua merupakan perkara sedemikian rupa sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa di antaranya dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae, sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun
aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama. Justice kolaborator serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf kepada keluarga korban Yosua. Selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata melangkah maju memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal berisiko demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut hemat majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara. Mengingat pasal 340 KUH pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Silakan berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022
oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Sarjono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup. Boleh,